kalian merasa seseorang yang sudah dikubur tanah sedalam 2 meter, tiba-tiba mengirimkan pesan teks singkat di tengah malam? Hanya satu kata, P, dan itu berasal dari nomor teman yang kalian saksikan sendiri proses pemakamannya. Selamat malam, rekan kisah gelap. Sebelum kita masuk ke labirin kengerian malam ini, mari sejenak kita menundukkan kepala, berdoa menurut keyakinan masing-masing agar kita selalu dalam lindungannya dari gangguan yang kasat mata maupun yang tak kasat mata. Jika kalian penikmat kisah-kisah yang membuat bulu kuduk berdiri, jangan lupa klik tombol like, tuliskan komentar kalian tentang pengalaman mistis serupa, dan pastikan sudah subscribe agar tidak tersesat di kegelapan berikutnya. Nama saya Aris. Saya adalah orang yang skeptis, sampai sebuah notifikasi WhatsApp mengubah hidup saya. Judul malam ini adalah, Temanku Sudah Mati, Tapi Masih Chat Aku. Selamat mendengarkan kisah selengkapnya. Semua bermula pada malam ketujuh. Di kampung kami, malam ketujuh biasanya diisi dengan doa bersama. Namun karena keluarga Dimas berada di luar kota, suasana di sekitar rumah kontrakan kami terasa jauh lebih sunyi dari biasanya. Saya masih ingat jelas aromanya, perpaduan antara tanah basah dan sisa-sisa bunga Kamboja yang terbawa angin dari pemakaman umum yang hanya berjarak 2 blok dari kos saya. Saya duduk di tepi tempat tidur, mencoba memfokuskan pikiran pada draft video yang harus saya edit di laptop. Namun, pikiran saya terus melayang pada kecelakaan itu. Dimas meninggal secara instan, dan hal terakhir yang saya sesali adalah saya belum sempat membalas pesan terakhirnya yang menanyakan kabar. Tepat pukul 00, suasana berubah secara drastis. Suhu di kamar saya yang biasanya hangat karena panas laptop, mendadak turun drastis hingga saya bisa melihat uap napas saya sendiri. Dan saat itulah, suara yang paling saya kenal di dunia digital ini terdengar. Dan satu notifikasi WhatsApp masuk. Saya merogoh saku celana dengan santai, mengira itu hanya pesan dari grup kantor atau spam promo. Namun, saat layar menyala, jantung saya seolah berhenti berdetak selama beberapa detik. Di bar notifikasi, tertera sebuah nama yang seharusnya sudah tidak lagi bisa mengetik di atas keyboard fisik maupun layar sentuh. Dimas. Mustahil, bisik saya lirih. Saya membuka kunci layar dengan tangan yang mulai berkeringat dingin. Tidak ada foto profil. Hanya kolom kosong berwarna abu-abu. Pesannya sangat singkat, tapi mampu meruntuhkan nalar saya. Riz, tolong. Di sini gelap. Kenapa kalian tinggalkan aku sendirian? Konflik batin mulai berkecamuk. Logika saya berteriak bahwa ini adalah ulah orang iseng atau hacker yang berhasil mengambil alih nomor ponsel almarhum. Mungkin kartu SIM-nya tidak ikut dikubur? Tapi saya ingat betul, Ibu Dimas memasukkan ponsel itu ke dalam saku jas jenazah sebelum peti ditutup. Saya menyaksikannya dengan mata kepala saya sendiri. Dengan amarah yang dipicu oleh rasa takut, saya mulai mengetik balasan. Jari-jari saya gemetar hebat. Siapa ini? Enggak lucu, ya. Dimas sudah tenang. Jangan pakai nomor orang mati buat bercanda. Saya laporin polisi kamu. Status di bawah nama Dimas berubah. Iping. Atau, sedang Dada saya sesak. Menunggu balasan itu terasa seperti menunggu vonis mati. Jika ini hacker, dia sangat cepat. Namun, apa yang dikirimkannya kemudian membuat saya benar-benar terjatuh dari kursi. Bukan teks, melainkan sebuah kiriman gambar. Saya mengunduh foto itu dengan perasaan mual. Itu adalah sebuah foto kamar. Kamar yang sangat familiar. Di dalam foto itu, terlihat punggung seorang pria yang sedang duduk di depan laptop. Pria itu memakai kaos hitam yang sama persis dengan yang saya pakai saat ini. Foto itu diambil dari sudut gelap di dalam lemari pakaian saya yang pintunya sedikit terbuka. Ketegangan mencapai puncaknya ketika saya menyadari satu hal, foto itu baru saja diambil. Di layar laptop dalam foto tersebut, terlihat draft video yang sedang saya kerjakan 1 menit yang lalu.
Saya melempar HP itu ke atas kasur seolah-olah benda itu adalah bara api yang menyala. Mata saya tertuju pada lemari pakaian di pojok ruangan. Pintunya memang sedikit terbuka, menyisakan celah hitam yang pekat. Di sana, di dalam kegelapan di antara gantungan baju, saya merasa ada sepasang mata yang sedang mengawasi, menunggu saya untuk mengecek ponsel sekali lagi. Suasana tidak lagi sekadar mencekam, ini adalah pelanggaran batas antara dunia nyata dan dunia yang seharusnya sudah selesai. Keheningan malam itu pecah oleh suara ketikan halus dari dalam lemari, seolah-olah ada jari-jari pucat yang sedang menekan layar kaca dengan ritme yang lambat, dan HP saya kembali berdenting. "Riz, aku sudah di belakangmu. Jangan menoleh." Setelah malam mengerikan di depan lemari itu, hidup saya tidak lagi sama. Teror itu tidak berhenti. Ia justru merayap, perlahan tapi pasti, seperti tanaman merambat yang mencekik leher saya. Setiap kali matahari terbenam, kecemasan mulai menyerang. Bunyi notifikasi WhatsApp yang dulunya terdengar biasa, kini berubah menjadi suara paling mengerikan yang pernah saya dengar. Eskalasinya dimulai dari hal-hal kecil. Dimas, atau apapun yang memegang ponsel itu di alam sana, mulai mengirimkan pesan yang sangat personal. Dia mulai menceritakan detail-detail kecil tentang kecelakaannya yang tidak pernah masuk ke berita koran. "Riz, kamu tahu rasanya saat aspal menyentuh pipimu? Dingin, Riz. Tapi tidak sedingin di sini." Saya mencoba memblokir nomor itu. Namun, setiap kali saya menekan tombol blokir, layar ponsel saya akan mengalami glitch hebat. Garis-garis statis muncul, dan sedetik kemudian, sebuah pesan suara masuk. Saat saya putar, suara itu pecah-pecah, penuh dengan desisan angin dan suara tanah yang bergeser, tapi itu jelas suara Dimas. Dia menangis. Dia memohon agar saya tidak memutus koneksi satu-satunya yang dia miliki dengan dunia ini. Interaksi kami mulai menjadi sangat aneh. Saya seperti terjebak dalam sindrom Stockholm mistis. Saya takut, tapi saya merasa bertanggung jawab. Kadang-kadang, saya menghabiskan waktu berjam-jam di balkon pada jam 3 pagi, menatap kegelapan sambil membalas pesan-pesannya. Saya merasa dia ada di sana, tepat di bawah pohon Kamboja di depan kos, mengawasi saya melalui layar ponsel. Ketegangan ini mulai meluap keluar dari kamar saya dan dirasakan oleh orang-orang di sekitar. Lingkungan kos saya yang biasanya ramah berubah menjadi tegang. Warga mulai merasakan ada yang tidak beres. Pak RT pernah mendatangi kamar saya dengan wajah pucat. Dia bilang, "Aris, tolong, bau ini, kamu menyimpan sesuatu? Bukan bau sampah, bukan bau bangkai tikus. Itu adalah bau tanah kuburan yang baru digali, bercampur dengan aroma bunga melati yang hampir busuk." Bau itu menyengat, keluar dari sela-sela pintu kamar saya setiap kali saya menerima pesan suara dari Dimas. Warga lain mulai berbisik-bisik. Mereka melihat bayangan seorang pria bertubuh tinggi, dengan pakaian yang robek-robek, sering berdiri diam di bawah lampu jalan yang mati tepat di depan balkon saya. Mereka pikir itu maling, tapi setiap kali didekati, sosok itu hilang menjadi kepulan kabut tipis. Anjing-anjing liar di sekitar gang sering melolong panjang saat jam menunjukkan pukul 12 malam, tepat saat ponsel saya mulai berdenting. Ibu kos saya, seorang wanita tua yang cukup peka, bahkan menolak untuk mendekati koridor kamar saya. Dia bilang dia sering mendengar suara orang sedang mengetik di dalam kamar saya saat saya sedang pergi bekerja. Suara tap yang keras, seolah-olah seseorang sedang menghantamkan jarinya ke layar kaca dengan penuh amarah. Reaksi warga mencapai puncaknya ketika suatu malam, semua lampu di gang padam secara serentak, kecuali satu lampu di dalam kamar saya. Orang-orang melihat dari luar jendela, bayangan saya sedang berdiri berhadapan dengan bayangan lain yang jauh lebih tinggi dan bungkuk. Namun saat mereka mendobrak pintu karena khawatir, mereka hanya menemukan saya sedang berlutut di pojok ruangan, mendekap ponsel di dada, sambil bergumam, "Maafkan aku, Dim, maafkan aku." Saya tidak sadar bahwa pada saat itu,
saya bukan lagi sekadar bercakap dengan seorang teman. Saya sedang memberikan jalan bagi sesuatu yang sudah seharusnya terkubur untuk merangkak kembali ke permukaan. Dimas tidak hanya ingin mengobrol, dia ingin berbagi kegelapan yang dia rasakan. Dan malam itu, sebuah pesan terakhir muncul di layar saya yang mulai retak. Mereka bilang aku tidak boleh bicara denganmu lagi, Riz. Jadi, aku akan datang untuk menjemputmu agar kita bisa bicara secara langsung. Di saat itulah saya sadar, teror ini bukan lagi tentang pesan teks. Ini tentang manifestasi fisik yang mulai menembus batas kewarasan saya dan ketenangan warga kampung. Malam itu adalah malam Jumat Kliwon, tepat 40 hari sejak Dimas dikuburkan. Atmosfer di dalam kamar saya terasa begitu berat, seolah-olah udara telah berubah menjadi cairan kental yang sulit untuk dihirup. Saya terduduk di lantai, membelakangi pintu lemari yang kini telah saya kunci rapat dan saya palang dengan kursi. Namun, saya tahu, kayu dan besi tidak akan bisa menahan apa yang akan datang. Tepat pukul 3 pagi, HP saya yang layarnya sudah retak 1000 mulai bergetar. Getarannya tidak wajar, terlalu kuat hingga membuat lantai kayu di bawah saya ikut beresonansi. Ribuan notifikasi masuk secara serentak. Bunyi denting WhatsApp berubah menjadi suara jeritan pendek yang berulang-ulang. Layar HP saya dipenuhi pesan yang sama, berbaris tanpa henti. Aku masuk ya. Aku masuk ya. Aku masuk ya. Tiba-tiba, lampu kamar saya meledak. Pecahan kacanya menghujani lantai, meninggalkan saya dalam kegelapan total kecuali cahaya dari layar HP yang terus berkedip. Dalam keremangan itu, saya mendengar suara gesekan kain dari dalam lemari. Serak, serak, diikuti suara kuku yang menggaruk kayu dari sisi dalam. Kursi yang saya gunakan untuk mengganjal lemari mulai bergeser pelan, seolah didorong oleh kekuatan yang sangat besar namun tenang. Lalu, HP saya berhenti bergetar. Hening. Detik berikutnya, sebuah panggilan video masuk. Nama pengirimnya, Dimas. Dengan jari yang sudah mati rasa, saya menggeser ikon hijau itu. Kamera depan saya aktif. Awalnya, saya hanya melihat wajah saya sendiri yang pucat pasi di layar. Namun, saat cahaya biru dari HP itu menerangi area di belakang bahu saya melihatnya. Di layar HP, di sudut gelap kamar tepat di samping lemari, berdiri sebuah sosok. Sosok itu tinggi, bungkuk, dengan kain kafan yang sudah kusam dan penuh noda tanah liat yang masih basah. Wajahnya tidak terlihat jelas, hanya lubang hitam di bagian mata dan mulut yang menganga. Yang paling mengerikan adalah, di layar HP, sosok itu sedang memegang sebuah ponsel tua yang layarnya menyala terang. Saya membeku. Saya tidak berani menoleh. Saya hanya bisa menatap layar HP saya sendiri. Di layar itu, sosok di belakang saya perlahan-lahan mendekatkan wajahnya ke arah tengkuk saya. Saya bisa merasakan hawa dingin yang luar biasa menusuk sumsum tulang belakang. Bau busuk mayat yang menyengat kini memenuhi seluruh ruangan, membuat saya ingin muntah namun otot leher saya terkunci. Sosok itu membuka mulutnya yang hitam pekat di layar. Suara yang keluar bukan berasal dari ruangan ini, melainkan dari speaker HP saya. Sebuah bisikan serak yang terdengar seperti gesekan amplas di atas tulang. Riz, kenapa kamu tidak ikut aku waktu itu? Di bawah sini sangat sepi, dingin sekali. Tiba-tiba, manifestasi itu menjadi nyata. Saya merasakan sebuah tangan yang sangat dingin, sedingin es batu, menyentuh pundak saya. Tekstur kulitnya terasa kasar, seperti kulit mati yang sudah mulai mengelupas dan bercampur tanah. Saat itu juga, layar HP saya mengalami glitch hebat. Foto profil Dimas yang tadinya kosong, tiba-tiba berubah. Bukan lagi wajah Dimas yang hancur. Foto profil itu berubah menjadi foto saya sendiri. Foto saya yang sedang terduduk kaku di lantai dengan mata melotot tanpa nyawa. Dan di belakang saya, sosok kain kafan itu sedang memeluk leher saya dengan erat. Lihat profilmu, Riz, itu rumah baru kita. Bisik suara itu lagi, kali ini terdengar langsung di telinga saya, bukan lagi lewat HP.
Pengungkapan yang sesungguhnya menghantam saya seperti godam. Saya menyadari bahwa selama 40 hari ini, saya bukan sedang ditemani oleh arwah sahabat saya yang kesepian. Melalui pesan-pesan itu, sesuatu yang jahat telah memancing saya untuk memberikan izin agar ia bisa masuk ke dunia ini. Setiap balasan yang saya kirim adalah sebuah undangan. Setiap doa yang saya lupakan adalah sebuah celah. Puncak horor terjadi ketika layar HP saya menampilkan gambar peti mati yang terbuka di dalam tanah. Di dalam peti itu, ada 2 orang. Dimas yang sudah membusuk, dan saya yang sedang menjerit tanpa suara. Saya berteriak sekuat tenaga, namun suara saya seolah tersedot ke dalam kegelapan. Hal terakhir yang saya ingat sebelum kesadaran saya hilang adalah suara tawa kecil dari arah lemari, dan sebuah pesan terakhir yang muncul di layar HP yang kemudian pecah menjadi serpihan. Terima kasih sudah membalas chatku, Riz. Sekarang, giliranku yang membalas nyawamu. Ketika cahaya matahari pagi pertama kali menyentuh kulit saya, rasanya seperti ditarik paksa dari dasar sumur yang paling dalam dan gelap. Saya ditemukan oleh warga dan ibu kos dalam keadaan pingsan dengan posisi meringkuk, memeluk HP yang sudah hancur total, layarnya retak 1000 dan bagian dalamnya hangus seolah-olah baru saja tersambar petir dari dalam. Resolusi dari malam jahanam itu tidaklah indah. Tubuh saya memang selamat, tapi jiwa saya tertinggal di sana, di dalam kegelapan yang diciptakan oleh deretan chat itu. Polisi sempat datang karena laporan warga tentang suara gaduh dan bau busuk yang menyengat, namun mereka tidak menemukan apa-apa selain kamar yang berantakan dan jejak tanah basah yang polanya sangat aneh. Jejak itu melingkari tempat saya duduk, seolah-olah ada sesuatu yang terus-menerus berjalan mengelilingi saya sepanjang malam. Ibu kos saya, dengan wajah yang penuh ketakutan, meminta saya pindah hari itu juga. Dia tidak bicara banyak, tapi saya tahu dia melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika saat pintu kamar saya didobrak. Dia melihat bayangan hitam yang melesat masuk ke dalam lemari tepat sebelum warga merangsek masuk. Saya pun pergi. Saya membuang semua perangkat elektronik saya, mengganti nomor telepon, bahkan pindah ke kota lain yang jaraknya ratusan kilometer. Saya mencoba memulai hidup baru, bekerja di tempat yang tidak menuntut saya untuk terus-menerus menatap layar. Namun, ada satu hal yang tidak bisa saya tinggalkan, rasa trauma. Fakta yang terungkap kemudian jauh lebih pahit. Saya memberanikan diri menghubungi keluarga Dimas sebulan kemudian. Ibunya bercerita dengan isak tangis, bahwa saat makam Dimas diperbaiki karena tanahnya ambles pada malam ke-40, mereka menemukan sesuatu yang ganjil. Ponsel yang dikuburkan bersama Dimas berada di posisi yang berbeda. Ponsel itu tidak lagi di saku jasnya, melainkan berada tepat di depan wajah kerangka Dimas, seolah-olah ia baru saja digunakan. Dan yang paling mengerikan, layarnya masih menyala saat peti dibuka, menampilkan ruang obrolan WhatsApp saya yang masih terbuka. Kini, setiap kali saya berada di tempat yang sunyi, di lift yang kosong, di lorong kantor yang sepi, atau di kamar saat tengah malam, telinga saya seringkali berhalusinasi. Saya seperti mendengar bunyi denting notifikasi WhatsApp yang sangat spesifik itu. Bunyi yang menandakan ada pesan masuk dari dia. Padahal, di tangan saya tidak ada ponsel. Suara itu seolah bergema langsung di dalam kepala saya, diikuti oleh getaran halus di saku celana yang kosong. Saya sadar, jejak digital itu mungkin bisa dihapus, tapi undangan yang sudah terlanjur saya kirimkan dengan membalas pesan-pesannya telah membuka pintu yang tidak akan pernah bisa tertutup rapat kembali. Pesan moral, saudara gelap, di zaman yang serba digital ini, kita seringkali merasa bahwa teknologi adalah pelindung atau sekadar alat komunikasi. Namun kita lupa, teknologi juga merupakan frekuensi. Frekuensi yang bisa ditangkap oleh siapa saja, termasuk mereka yang sudah tidak lagi memiliki raga. Jika suatu malam, ponsel kalian berbunyi, dan nama yang muncul adalah seseorang yang kalian tahu sudah berada di bawah tanah, saran saya hanya satu, jangan pernah membalasnya. Jangan biarkan rasa rindu atau rasa penasaran kalian menjadi celah bagi mereka untuk merangkak kembali ke dunia ini.
Karena sekali kalian mengetik balasan, kalian bukan hanya mengirim pesan, tapi kalian sedang menyerahkan sebagian dari nyawa kalian. Visual, Aris menatap kamera dengan tatapan yang sangat dalam. Di belakangnya, dalam kegelapan bayangan, perlahan muncul sebuah titik cahaya kecil menyerupai layar HP yang menyala, lalu perlahan padam. Saya Aris, dari Kisah Gelap. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Tetaplah waspada, karena kegelapan tidak selalu datang dalam bentuk bayangan, kadang ia datang dalam bentuk notifikasi di layar ponselmu. Sampai jumpa di kisah selanjutnya, jika kalian masih berani mendengarkan. Selamat malam.